Nanti. Selamat sore teman-teman. Ayo yang belum on cam dulu. Halo Noella. Halo. Ini mana nih yang belum on cam? Arjuna, Kisha, Clara. Bisa Tamariska. Ayo on cam, yuk. Jangan malu-malu dong sama temennya sendiri kok malu. Ayo. Apa? Kalau nggak mau on cam, yuk kasih reaction yuk. Tanda jempol, kasih emot jempol yuk. Oke, mungkin gantinya lagi ada permasalahan jaringan. Mungkin absen dulu ya teman-teman. Yang belum on cam, bisa on cam dulu. Biar pada tahu teman-temannya yang mana. Aku sapa-sapa dulu kali ya. Halo Sagita, apa kabar? Mana nih yang lain, teman-temannya? Oke, Danti udah balik lagi ya. Aku balik lagi ke Danti. Nah, sebelum kita memulai ibadah remaja pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Para remaja yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Di tengah setiap kondisi yang saat ini yang kita alami, yang selalu berubah tiap harinya, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu pribadi Allah sendiri. Allah yang setia dalam segala perkataannya, Allah yang setia menemani setiap musim kehidupan kita. Dia yang menyediakan setiap kebutuhan kita, termasuk kebutuhan utama kita, yaitu anugerah keselamatan, yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus yang melayakkan kita untuk dapat datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersama mengingat kesetiaan Allah di dalam hidup kita dan bersyukur untuk itu. Dengan menyanyikan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satu Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kedagingan kita seringkali jatuh dalam dosa. Syukur pada Allah kalau di tengah berdosaan kita dan ketidaklayakan kita, Dia dalam kasih karunia-Nya melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah, memohon pengampunan-Nya, serta memohon kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bu Diantari dipersilakan. Selamat sore para remaja yang dikasihi Tuhan. Sebelum memperhatikan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Besar, kami bersyukur karena kami boleh bertemu satu dengan yang lain, para remaja GKJ Semarang Barat, melalui Zoom ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan untuk remaja pada sore hari ini, Bapa di sorga. Kami datang menghadap tahta-Mu, memohon penyertaan-Mu, memohon berkat-Mu. Supaya ibadah ini menjadi berkenan di hadapan-Mu, dan terlebih dari itu, kami dibangun satu dengan yang lain. Ampuni Bapa di sorga jika ada dosa dan hal-hal yang membuat kami tidak layak di hadapan-Mu. Hanya karena darah Kristus saja, Engkau mengampuni dan melayakkan kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan dan memahami firman-Mu, Bapa di sorga, kami mengundang Roh Kudus menyertai, memberkati, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja di dalam kami, supaya yang kami sampaikan, yang kami terima, hanyalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami dibangun satu dengan yang lain oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini dari Markus 6. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata,
Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian para remaja firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa perikop ini, cerita yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang ini, sudah sangat familiar bagi para remaja. Sudah hafal mungkin, atau sudah paham. Tetapi kita akan memperhatikan kembali perikop ini. Diceritakan bahwa rasul-rasul Tuhan Yesus kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi di dalam perikop-perikop sebelumnya dikatakan bahwa Yesus memang mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan, mengutus mereka dua-dua begitu, untuk melakukan pekerjaan mengusir roh-roh jahat antara lain. Lalu mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Karena memang begitu banyak orang yang selalu datang pergi sehingga makan saja mereka belum sempat. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk beristirahat mencari tempat yang sunyi, lalu berangkatlah mereka dengan perahu untuk mengasingkan diri. Tetapi saat mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka ternyata. Segeralah orang-orang itu dari semua kota datang mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus mendarat, melihat sejumlah besar orang banyak. Dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka, orang banyak itu, orang yang demikian banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada waktu hari mulai malam, murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Jadi logis, karena memang situasinya
sudah sangat memungkinkan orang banyak itu dalam kondisi lelah dan lapar. Murid-murid Yesus menyampaikan, mengusulkan untuk Yesus menyuruh mereka pergi membeli makanan. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kata murid-murid mendengar perkataan Yesus, mereka menjawab, jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lalu Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Dan setelah mereka memeriksanya, didapati 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu duduk dan membentuk kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Dan ia mengambil roti dan ikan itu. Dia ambil, Yesus ambil, kemudian menengadah ke langit dan mengucap berkat. Memecah-mecah roti dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Begitu juga dengan ikan, dibagikan kepada mereka. Dan semua makan sampai kenyang. Semua orang makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti. Dan ternyata didapati 12 bakul penuh selain ikan-ikan. Jumlah mereka yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, para remaja yang dikasih Tuhan, cerita yang sudah sangat familiar ini, mari kita akan perhatikan khusus di ayat 37. Akan saya bacakan. Silakan Anda semua menyimak. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya. Kamu harus memberi mereka makan. Itu yang kita perhatikan untuk sore hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Itu dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan oleh Yesus untuk menanggapi para murid yang awalnya meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak pergi mencari makan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar. Dan atas perkataan Yesus itu, para murid berkata, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Para remaja yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik dari perkataan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Paling tidak, saya mencatat ada 2 hal penting yang akan kita perhatikan. Kamu harus memberi mereka makan. Yang pertama, Yesus ingin mengatakan kepada para murid bahwa sebagai murid Kristus, mereka memiliki sebuah tanggung jawab untuk memperhatikan
orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mencari dan memberi jalan keluar untuk orang-orang yang memiliki persoalan. Itu maksud Tuhan yang pertama. Jadi sekali lagi ingin mengatakan bahwa para murid itu punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang lain yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, tetapi tanggapan para murid bagaimana? Mereka mengatakan, haruskah kami yang membeli roti untuk memberi mereka makan? Jawaban para murid ini seolah-olah ingin menolak kemauan Kristus, menolak kemauan Yesus. Semacam ada keberatan hati untuk melakukan perintah Tuhan. Karena para murid memandang bahwa perintah itu sulit untuk dilakukan. Hari sudah mulai malam. Tempat sunyi, jauh dari perkampungan, sehingga jauh dari orang-orang berjualan. Belum lagi mereka tidak punya persediaan yang cukup. Karena mereka memperkirakan kira-kira butuh 200 dinar untuk membeli roti supaya bisa mencukupkan makan kepada orang yang begitu banyak jumlahnya. Tidak ada persediaan mereka. 200 dinar. Di dalam referensi, pada saat itu, 1 dinar itu seharga upah pekerja 1 hari. Jadi kalau 200 dinar berarti senilai dengan upah pekerja 200 hari. 200 hari ya 6 bulan lebih, hampir 7 bulan begitu. Penghasilan pekerja 7 bulan baru bisa mencukupkan kebutuhan untuk membeli roti bagi sekian banyak orang. Jadi menurut para murid sulit dilakukan untuk bisa memberi mereka makan. Itu yang pertama. Kemudian hal penting yang kedua. Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam Allah tidak ada hal yang mustahil. Mereka, para murid, itu dalam keadaan sedang bersama-sama dengan Yesus. Dan para murid juga sudah mengalami, menyaksikan hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap hal-hal yang nampaknya mustahil, yang nampaknya rumit, menakutkan, berat begitu. Tetapi toh Yesus sudah mengerjakannya dan para murid sudah melihat, mengalaminya. Misalnya ketika angin ribut di danau diredakan oleh Tuhan, oleh Yesus. Kemudian mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Nah, itu hal-hal yang nampaknya mustahil, tetapi Yesus sudah kerjakan. Dan sekali lagi, para murid sudah mengalaminya. Tetapi nampaknya para murid lupa. Karena mereka melihat apa yang ada di depan mata mereka.
Mereka melihat orang yang begitu banyak. Mereka melihat situasinya sulit karena sudah malam. Tempatnya sunyi karena memang jauh dari keramaian tempat yang dipilih oleh Yesus. Kemudian tidak punya modal gitu, apalagi mereka lelah. Sudah seharian melakukan pelayanan, mereka lelah dan mereka butuh istirahat. Situasi ini pun sebetulnya diketahui oleh Yesus, tetapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Para murid lebih melihat kebutuhan diri mereka. Alasan-alasan, pembenaran-pembenaran yang diberikan karena memang mereka melihat keadaan yang ada. Tubuh yang lelah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melihat bahwa orang banyak itu mereka memerlukan pertolongan. Yesus sendiri mengatakan mereka seperti domba tanpa gembala. Nah, padahal domba itu harus hidup dengan gembala karena dia memang bergantung kepada gembala. Domba itu lemah. Dia bergantung, berlindung, dan hidup dengan gembala. Nah, tetapi dikatakan orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Situasi yang sangat berisiko, yang menakutkan, yang berbahaya begitu bagi domba. Nah, Yesus dikatakan dengan menaruh belas kasihan. Yesus menyelesaikan, mengatasi keadaan itu. Dia mengajar berbagai hal pada orang banyak dan juga memenuhi kebutuhan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberkati terlebih dahulu. Dibagikan kepada mereka semuanya, semua makan sampai kenyang. Dan ternyata masih ada sisa 12 bakul. Padahal jumlah mereka begitu banyak. 5 roti dan 2 ikan tidak menjadi alasan untuk tidak cukup. Berbeda dengan pandangan para murid yang memiliki alasan keterbatasan. Nah, itu 2 hal yang Yesus mau ajarkan kepada para murid dan kepada kita pada saat ini. Nah, sekarang bagi kita, saya dan Anda semua para remaja, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan? Kalau saya boleh menyampaikan 3 hal yang akan kita terapkan dalam hidup kita dari pelajaran firman Tuhan sore hari ini. Yang pertama, tanggung jawab kita sebagai murid Kristus untuk memiliki sikap hidup peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena memang di sekitar kita banyak sekali orang yang butuh perhatian kita, butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita. Seperti Yesus, penuh belas kasihan melihat orang-orang banyak, lalu mengajar berbagai hal, bahkan mencukupkan kebutuhan makan mereka. Tentu Anda dan saya
Anda para remaja yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Kita perlu peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak di antara teman-teman, saudara-saudara, tetangga kiri kanan yang memerlukan pertolongan, memerlukan perhatian kita, karena mungkin mereka sedang kesulitan, mereka sedang sakit, mereka sedang punya beban. Seberapa kita bisa menunjukkan sikap kepedulian kita kepada mereka? Sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kita ini murid Kristus yang tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus peduli kepada orang lain. Mungkin juga banyak alasan-alasan kita untuk membenarkan diri tidak peduli. Mungkin juga ada hal-hal yang membuat kita punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi ingat, pasti ada sesuatu sekecil apapun, sesederhana apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita diingatkan untuk terus percaya dan beriman bahwa di dalam Kristus tidak ada hal yang mustahil. Bersama Kristus, kita bisa atasi segala hal, segala situasi. Sesuatu yang nampaknya di mata kita tidak mungkin dilakukan. Bahkan mungkin tidak mungkin diubah, karena memang situasinya demikian. Atau kita sudah mengklaim dulu, sudah pasti akan begini begitu. Ingat bahwa ada Kristus yang membuat segala sesuatu yang nampaknya tidak mungkin, yang nampaknya sulit, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu di dalam Kristus. Yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Di dalam Alkitab sudah banyak contoh apa yang Kristus lakukan. Sekarang pun kuasa Kristus tetap ada, tetap terjadi dalam hidup kita. Dengan sebuah percayaan, dengan sebuah iman bersama dengan Kristus. Seringkali yang terjadi pada kita, saya dan Anda semua, para remaja, kita sering membatasi karya Kristus dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Sehingga tidak menyadari ada kuasa Allah yang bisa bekerja. Bagi Anda yang mungkin sedang sakit, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam situasi yang sedang Anda hadapi. Ketakutan memang ada ketika kita menghadapi sakit penyakit, kesulitan, persoalan. Wajar kalau kita takut, putus asa, tetapi segeralah ingat bahwa kita milik Kristus dan Kristus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mengatakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi mari, jangan bergeser. Kita tetap di dalam iman bahwa Kristus ada bersama dengan kita.
Dan di dalam Kristus tidak ada hal yang mustahil, semuanya bisa terjadi dan bisa dikerjakannya. Lalu yang ketiga, bagian kita adalah taat melakukan perintah Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, bukan hanya memberi begitu saja, tetapi juga memperlengkapi dengan penyertaan dan pertolongan. Immanuel, Allah beserta kita, jadi lakukan saja bagian kita. Maka Tuhan akan memperlengkapi. Tidak usah berpikir ini itu segala macam keberatan, persoalan, kesulitan. Tapi mari kita kerjakan. Bagian kita itu taat dengan apa yang Tuhan perintahkan terhadap kita. Maka Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memberkati. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan Anda semuanya untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah, Bapa Maha Besar, kami mengucap syukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang peduli kepada orang lain, yang tetap memiliki iman di dalam Kristus, bahwa Engkau Allah yang luar biasa sehingga di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, dan kami Engkau mampukan untuk taat melakukan bagian kami mentaati firman-Mu. Ya Bapa di sorga, hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus saja kami boleh hidup di dalam firman-Mu dan melakukannya. Ampuni jika ada dosa dan hal yang tidak berkenan selama pemberitaan firman-Mu. Hanya darah Kristus yang mengampuni kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk khususnya para remaja yang barangkali sedang ada dalam persoalan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberikan pertolongan sehingga persoalan yang dihadapi boleh terselesaikan dengan baik. Mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pergaulan, mungkin persoalan pembelajaran sekolah. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menolong dan memberkati sehingga para remaja tetap boleh menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kami berdoa jika ada yang sedang sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja dan memiliki rancangan yang luar biasa. Sehingga di dalam keadaan sakit pun mereka tetap boleh merasakan kasih pemeliharaan-Mu dan boleh segera sembuh. Begitu juga untuk saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat GKJ Semarang Barat yang sedang sakit pun, Tuhan memberkati untuk sembuh dan kembali hidup dengan sukacita bersama dengan keluarga mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang masih ada di dalam berbagai-bagai persoalan. Kiranya Tuhan, Engkau turut campur tangan melalui Bapak Presiden dan jajarannya, kabinet, dan semua unsur yang terlibat di dalam proses pembenahan negara ini. Tuhan menolong, memberi kemampuan, memberikan kekuatan,
dan memberikan hidup takut akan Tuhan pada setiap pribadi mereka. Dan bangsa negara kami boleh segera bangkit kembali. Begitu juga Kota Semarang, tempat di mana kami tinggal, Engkau juga yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan untuk setiap kebaktian remaja di dalam berkat penyertaan Tuhan, untuk setiap anak-anak remaja, supaya tergerak hatinya untuk mengikuti, dan Kau memberkati komisi remaja untuk melakukan tugas pelayanannya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau sempurnakan. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Iyas. Terima kasih. Terima kasih Bu Diantari atas firman-Nya. Untuk pengumuman hari ini, minggu depan tetap ada ibadah remaja ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum absen, silahkan absen. Yang linknya ada di kolom chat. Mari teman-teman, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan menyanyikan KJ nomor 280 baik yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta Allah semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Persembahan pada hari ini dilandasi dengan firman Tuhan melalui Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan diiringi dengan lagu syukur berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan kita. Berkatilah anak cucunya, pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Para remaja yang dikasihi Tuhan,
Masuklah dalam kehidupan nyata dengan melakukan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima Sebelum kita undur diri, kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Jangan Minggu. lupa isi absen. Terima kasih Bu Widiantari. Selamat Selamat hari Minggu semuanya, matur nuwun, Bu Sama-sama, Widiantari. selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Pak Pendeta Didi, Sugeng Sonten. Nggih, matur nuwun pelayanannya, matur nuwun teman-teman remaja. Sami-sami, Selamat hari Gusti Minggu. berkahi. Selamat hari Minggu Pak kasih, Setioko. Putri. Pak Joko, Sugeng Pak Sonten. Setioko, nggih, selamat hari Minggu Pak Setioko. Ini ada. Oh ya teman-teman jangan dulu kita Sudah hilang. nggak apa yang ada aja kita foto dulu ya. Semuanya bisa on cam ya. Hitung ya. Foto dulu. Ya. Udah. Ayo, ada yang mau on cam lagi? Boleh bergaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Bu Widiantari. Ya, sama-sama Mbak Yas, selamat melayani. Selamat hari Minggu. Berkati. Terima kasih Mbak Evi. Nggih, matur suwun sangat Bu Widiantari. Nggih, Gusti berkahi. Pak Pendeta Terima Didi, Pak kasih Pendeta semua, Setioko. matur nuwun. Pak Pendeta Setioko yang sedang menghadap 2 Zoom. Belajar. Oh, nggih. Siap-siap nggih, Pak. Oke, selamat hari Minggu semuanya, matur nuwun. Walaupun ikut dua kanan kiri ya, Pak Didik ya. Nggih. Matur nuwun teman-teman remaja, teman-teman komisi, Pak Didi. Evi, matur nuwun. Sudah bergabung. Nggih, selamat hari Minggu. Ngurus korem, Mas Adit, Mas Dimas. Mas Dimas sudah pakai kacamata. Saya pamit nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Selamat hari Minggu, Gusti berkahi. Kalau nyuwun pamit nggih. Nggih, matur suwun. Melanjutkan yang di sebelah. Oh, nggih. Nggih. Moga-moga Gusti berkahi ya, teman-teman remaja ya. Nggih. Saya juga pamit ya, teman-teman, anak-anak semua. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih Bu. Nggih.
Makasih Danti. Makasih, Mari Iya. kita ucapkan terima kasih Danti. Mau aku ngomong cek tak mute astaga. Terima kasih Devi. Oh iya, besok minggu jadi kan? Jadi. Bye all. Bye.